lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Bapak berharap kalian masih tetap semangat dan tetap sehat ya. Jangan lupa kalian harus menjaga protokol kesehatan agar kalian tetap sehat sepanjang hari. Nah, anak-anak kelas 4, kalian lihat gambar ini? Ya, ini adalah gambar tentang lingkungan. Lalu kalian berikan tempelan-tempelan gambar yang lain. Ya, seperti pot bunga, gambar orang sedang mencangkul, gambar orang sedang memegang bunga, ada juga matahari. Nah, karya seni apakah ini? Ya, nanti akan kita bahas di dalam pelajaran ini. Anak-anak, kali ini kalian masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak, siswa dapat mengobservasi lingkungan. Lalu yang kedua, siswa dapat melakukan refleksi peduli lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan cara menjaga lingkungan. Lalu yang terakhir, siswa dapat berkreasi dengan montase. Ya, apakah nanti perbedaan montase dengan mozaik? Ya, nanti anak-anak akan tahu jika telah kita bahas. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, lalu kita lanjut ke cover buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita masih di tema 3. Ya, anak-anak, subtema 3 adalah ayo cintai lingkungan, pembelajaran ke-1. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Ternyata anak-anak, tumbuhan dan hewan ini banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Ya, hewan banyak manfaatnya, bisa diambil telurnya, dagingnya, ya, ataupun susunya, ataupun bisa diambil kulitnya. Ya, lalu tumbuhan juga banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang paling penting adalah manfaat sebagai penghasil oksigen agar kita bisa bernafas. Lalu juga bisa dipakai kulitnya, batangnya, ya anak-anak, buahnya, daunnya, dan sebagainya. Jadi anak-anak, jika kita bisa merawat hewan dan tumbuhan, pasti kita akan bisa merasakan manfaatnya. Tapi ingat ya, anak-anak, jangan sampai hewan dan tumbuhan ini punah. Ya, jika punah, kita yang rugi juga karena tidak bisa memanfaatkan hewan dan tumbuhan dengan baik. Ya, tidak semua orang bisa mengerti dan memperhatikan ini. Ya, ayo menulis. Anak-anak, apakah kalian pernah ke rumah kakek dan nenek yang di desa? Ya, di pegunungan ataupun di pedesaan. Pernah? Ya, pasti pernah. Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Bacalah teks di bawah ini. Anak-anak, kita baca sama-sama ya. Ini tentang teks perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan-jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Tahu menjulang, anak-anak? Menjulang itu tinggi ya, hidup tinggi,
tumbuh. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah di desa tersebut, anak-anak. Di ujung jalan, mereka berjumpa dengan seorang kakek tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa itu anak-anak daun-daun keringnya? Ya, tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Oh, ternyata anak-anak daun-daun kering itu dikumpulkan untuk membuat pupuk kompos. Ternyata pupuk kompos ini berasal dari daun-daunan kering. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak. Anak-anak di rumah ada yang mempunyai hewan ternak? Ya, pasti ada ya anak-anak ya. Seperti hewan ternak itu seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ya, ayam, bebek, kambing, dan sapi karena hewan ternak ini banyak sekali manfaatnya. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Ya, membajak sawahnya masih cara tradisional. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Pupuk apa tadi anak-anak namanya? Ya betul, pupuk kompos. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, ini anak-anak ada Dayu dan teman-temannya. Ternyata ada hewan ternak ayam ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara, tulislah cerita petualangan tersebut. Nah, kebun Pak Jajak ternyata subur anak-anak. Panen padinya melimpah, hewan ternaknya sehat, dan hewan ternak itu gemuk-gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt. Kalian pernah tidak anak-anak minum yogurt? Ya, susu sapi yang berwarna-warni, ada rasa stroberi, ada rasa yang ungu itu, ya, dan rasa lainnya yang nikmat anak-anak, ya, yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan hewan ternaknya. Tuh anak-anak, ternyata benar bukan? Tumbuhan dan hewan itu membawa manfaat bagi Pak Jajak apabila kita bisa membudidayakannya atau melestarikannya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda checklist atau centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Yang pertama anak-anak, ya, itu benar. Kita beli centang. Lalu yang kedua, ada kambing. Apakah terawat? Ya, kambing juga terawat. Kita harus beli centang ya.
lalu ada daun, kita juga beri centang, lalu ada kuda yang tinggi dan segar, yaitu terawat, kita beri centang. Lalu gambar yang kelima, ini ada pohon yang hampir mati, sudah layu nih anak-anak. Apa kita beri centang? Ya, tidak usah. Lalu ada kucing yang sedang makan. Ya, anak-anak ini diberi makan oleh yang punya hewan peliharaan, kita beri centang boleh. Lalu ada ayam negeri yang sehat ya dan gemuk, kita beri centang. Lalu ada tumbuhan, daunnya segar, maka kita juga beri tanda centang. Jadi dari gambar ini ada berapa gambar anak-anak yang tidak terawat? Ya, ada satu gambar. Ya, ada tumbuhan yang hampir mati karena tidak disiram. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sapi. Sapi ternyata di sini sapinya kurus-kurus anak-anak sampai terlihat tulangnya. Ya, berarti sapi ini tidak terawat. Lalu ada pohon yang layu. Ini juga tidak terawat. Lalu ada pohon yang kering. Ini juga sama, tidak terawat. Nah, ini ada semacam sawah anak-anak ya. Sawah ini hijau dan bagus, maka kita beri tanda centang. Lalu ada tanaman padi yang banyak hamanya. Ya, ini tidak terawat. Lalu ada tanaman cabai yang kering, seperti tidak diberi pupuk dan diberi air. Ini tidak terawat. Nah, ini sapi, ternyata sapi ini segar, ya gemuk, maka sapi kita beri tanda centang. Lalu ada kucing ini anak-anak, yang sepertinya kucingnya ini tidak bersih dan kotor, sepertinya ini kucing yang tidak terawat. Nah, anak-anak, dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, kalau yang terawat, bagi tumbuhan itu warnanya hijau, segar, tumbuhnya bagus, anak-anak ya. Lalu tumbuhannya tidak terawat, maka akan layu, ya seperti akan mati, akan banyak kutu, ya anak-anak, akan banyak binatang yang hinggap, ya itu yang tidak terawat ya. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan yang terawat bagaimana? Ya, hewan yang terawat pasti akan segar, gemuk, tinggi, ya itu adalah hewan terawat. Dan hewan tidak terawat, ya hewannya kotor, badannya kurus, ya dan juga kadang-kadang mulutnya itu berbusa. Itu adalah hewan yang tidak terawat. Ayo mencoba. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah keluar kelas. Amati lingkungan sekolahmu. Nah, anak-anak, jika kalian sedang belajar PTMT di kelas, kalian amati ya lingkungan di sekolahmu masing-masing. Apakah tanamannya tumbuh subur ataukah tanamannya tidak terawat? Ya. Lalu adakah hewan yang melintas ke depan kelasmu lewat? Ya, silakan diamati. Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan ya di rumahmu. Ayo kita merenung. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Ya, bagaimana apabila punya tanaman, apakah disiram? Jika kalian mempunyai hewan, apakah diberi makan dan minum? Ya, kita harus mensyukuri nikmat Tuhan dan Allah. Nikmat Tuhan atau Allah salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin. Nah, itu anak-anak ya. Kita harus jaga hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Lalu bagaimana kalian merawatnya? Di sini apakah selalu merawatnya setiap hari? Ataukah kadang-kadang? Ataukah tidak pernah? Ya, yang pertama adalah kegiatan menanam atau merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Bagaimana anak-anak? Selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Ya, setiap anak pasti berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang menanam karena suka merawat dan menanam. Ada juga mungkin yang tidak suka atau tidak bisa menanam dan merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Menyayangi hewan peliharaan. Ya, misalkan kalian anak laki-laki mempunyai burung dara. Apakah selalu diperhatikan? Ya, selalu diberi makan, selalu diminum. Oh ya, berarti bagus. Tapi jangan sampai bosan ya anak-anak ya. Jangan pada saat masih senang kalian selalu memeliharanya. Tetapi kalau sudah bosan, maka tidak pernah dirawat lagi. Bahkan orang tua yang merawatnya. Lalu memanfaatkan sampah daun. Apakah pernah? Ya. Kalau tidak pernah, kalian tinggal checklist tidak pernahnya. Senang diajak kerja bakti. Senang tidak jika diajak ayah kerja bakti? Wah, di halaman membawa cangkul dan juga membawa alat kerja bakti lainnya. Senang? Ya, atau kadang-kadang atau tidak pernah? Ya. Lalu mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan. Ya, jika ada teman yang membuang sampah sembarangan, apakah kalian selalu mengingatkannya? Teman, jangan buang sampah sembarangan. Itu buang di tempat sampah. Nah, itu berarti kalau selalu, berarti kalian mempunyai kebiasaan baik. Membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian selalu? Ya, Bapak berharap kalian pada saat kegiatan ini membuang sampah di tempatnya itu selalu. Ya, di tempat sampah. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan melakukan penilaian pembelajaran 1. Soal nomor 1 adalah apakah manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia? Apa saja manfaatnya anak-anak? Yang kedua, pohon apa saja yang dilihat Dayu dan teman-temannya pada saat mereka di desa? Ada pohon apa saja sepanjang jalan? Yang ketiga, berasal dari manakah pupuk kompos itu? Nah, pupuk kompos berasal dari mana? Lalu yang keempat, tuliskan 3 contoh hewan ternak. Nah, tadi Pak Jajak mempunyai hewan ternak. Hewan ternak apa saja yang dimiliki Pak Jajak? Kalian tulis ya. Nomor 5, tuliskan 3 ciri tumbuhan yang terawat. Tumbuhan yang terawat itu apa saja ciri-cirinya? Nah, soal-soal ini nanti kalian harus jawab, harus kalian tulis, dan kalian kumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, itu adalah penilaian pembelajaran 1. Sekarang kita masih di subtema 3, ayo cinta lingkungan, ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Hal-hal apa saja yang kita lakukan
agar lingkungan kita terawat dengan baik, agar lingkungan kita indah dan nyaman. Apa saja? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini anak-anak ada gambar apa anak-anak? Sudah menutup hidung. Ya. Ayo membaca. Pergi ke pasar. Kita baca sama-sama anak-anak. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Bau apa ini? Gitu ya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Karena ini sampahnya tidak dibuang pada tempatnya anak-anak. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Mang, beli sapu ijuknya, Mang. Berapa harganya? Ya, lalu Udin, Lani, dan Beni menawar harga sapu ijuk itu. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya, sambil menutup hidung. Iya Udin, ayo kita pergi, saut Beni. Mengapa baunya seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya. Sehingga baunya busuk. Ya, baunya busuk dan asam. Aku khawatir pembeli bisa sakit jika mencium bau busuk ini terlalu lama. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, kalau Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Ya, jika sampahnya berserakan, lalu masuk ke solokan, lalu air tidak mengalir, akan tersumbat. Itulah yang akan mengakibatkan banjir. Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga dalam menjaga lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik? Ya, bagaimana cara menjaga lingkungan agar tidak kotor? Bagaimana cara menjaga lingkungan agar sampah tidak berserakan? Nah, itu pengalaman dari Beni, Lani, dan Udin. Cara menjaga lingkungan. Bagaimanakah caranya anak-anak? Ya, di sini akan Bapak terangkan beberapa jenis cara menjaga lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau di solokan, anak-anak. Itu dilarang anak-anak ya, karena akan macet, akan menyebabkan pencemaran air. Yang kedua, tidak membakar sampah. Ya, anak, karena mungkin membakar sampah ini asapnya itu akan membuat polusi udara. Cara menjaga lingkungan ketiga adalah menghemat energi. Ya, anak, menghemat energi listrik, energi selain listrik, energi minyak bumi, kita harus menghematnya, tidak difoya-foyakan. Lalu yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Produk daur ulang adalah produk yang dibuat kembali agar lingkungan kita menjadi bersih. Menanam pohon atau bibit pohon. Ya, anak-anak, semakin banyak pohon, maka lingkungan kita akan semakin indah dan nyaman.
melarang perburuan liar. Ya, tidak menembak hewan, tidak menangkap hewan, apalagi hewan atau binatang langka. Seperti subtema sebelumnya Nana ya. Hewan langka itu tidak boleh diburu, tidak boleh ditembak, tapi harus kita lestarikan. Ayo berkreasi. Amatilah montase berikut. Nah, ini anak-anak gambar yang ada di cover paling awal. Ya, ada gambar rumah. Ya, lalu kita tempelkan lagi dengan gambar-gambar yang lain agar gambarnya lebih menarik. Ya, agar gambarnya lebih indah. Itu adalah karya seni montase. Nah, karya seni montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar, ya, dari satu gambar dengan gambar-gambar yang lainnya sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan atau ditempelkan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas, atau juga kalian bisa dari poster, ya, atau dari lainnya, ya anak-anak. Cara membuat kolase montase adalah satu, sediakan alatnya, gunting, anak-anak ya. Bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton. Lalu jangan lupa kita siapkan lem untuk menempelkan gambar-gambar yang telah kita gunting. Nah, langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala, ya, yang berbeda, lalu dipotong lagi pohonnya, lalu digambar lagi burungnya agar indah, gitu anak-anak. Guntinglah gambar tersebut agar dirasakan sudah cocok. Setelah itu tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Setelah itu kita lihat hasil montase yang dibuat. Nah, anak-anak, kita sekarang akan melakukan penilaian pembelajaran 2. Yang pertama, mengapa pasar yang didatangi Udin, Beni, dan Lani terasa bau, ya, sehingga Udin, Beni, dan Lani menutup hidungnya? Mengapa? Yang kedua, ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya, akibat negatifnya apa, anak-anak? Yang ketiga, bagaimana sebaiknya jika kita membuang sampah di pasar? Bagaimana, ya, bagaimana budi pekerti yang baiknya jika kita yang membuang sampah di pasar? Oke, lanjut. Nomor 4, tuliskan 2 contoh dalam menjaga lingkungan. Apa saja yang harus kita lakukan? Dan yang terakhir, apakah karya montase? Ya, karya montase adalah titik. Ya, seperti biasa, soal ini harus kalian jawab dan tulis. Nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak, pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo mencintai lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2 telah selesai. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.